Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada hari ini kita masih di juz 3 tentang pembahasan masalah yaitu hubungan hati dengan bala tentara batiniah. Untuk itu mari kita simak bersama-sama kajian kitab Ihya Ulumuddin sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah oleh anda, anna jundal ghadabi wasyahwati, anna jundayil ghadabi wasyahwati, sesungguhnya dua tentara. Aslinya kalimat ini adalah anna jundaini, ya, tetapi karena dimudhofkan kepada lafaz al-ghadab wasyahwah, maka kemudian bacaannya adalah anna jundail ghadabi wasyahwati, sesungguhnya bala tentara ghadab wasyahwati dan syahwat. Yang qadani, kadang-kadang kedua bala tentara ini menjadi manut dan nurut lil qalbi, kepada hati, ingkiya dan taman, dengan nurut, dengan manut secara sempurna. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada dua tentara yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita. Tentara itu adalah tentara ghadab, atau yang kalau kita maknai adalah tentara marah, wasyahwati, dan tentara syahwat. Keduanya ini bila manut dan nurut kepada hati, dengan nurut manut secara sempurna, maka fayu'inuhu, maka akan membantu atau menolong hu, kepada hati. Apa dzalika, yaitu jundail ghadab wasyahwati, yaitu dua tentara yang namanya tentara ghadab dan syahwat. Jadi ketika dua tentara yang ada pada diri kita, ada pada tubuh, ada pada badan kita ini, bila tentara ini betul-betul menjadi tentara yang manut dan nurut kepada hati, maka pasti dia akan selalu membantu kepada apa yang menjadi keinginan dan tujuan daripada hati. Tujuan dan keinginan hati adalah ala tariqihi, untuk menuju kepada jalannya hati, alladzi yaslukuhu, yang akan melalui atau akan menempuh siapa hati, hu, akan torik. Jadi kemana hati itu berkeinginan, yaitu dimana hati itu, kemana hati berkeinginan dan kemana hati itu bertujuan. Ketika tentara ini sedang manut dan nurut kepada hati, maka semuanya akan menjadi beres dan akan menjadi enak. Wa tahsunu, dan menjadi bagus apa murafaqatuhuma, yaitu berteman dengan kedua tentara ini menjadi enak. Karena tentara ini sedang dalam kondisi taat, nurut, manut kepada hati. Tentu bagus berteman keduanya fi safari, yaitu dalam sebuah perjalanan menuju Allah. Alladzi huwa, alladzi yang huwa adapun safar, alladzi yang huwa adapun qalb bisodadihi, sesuai atau dengan tujuan daripada qalb. Jadi ketika bahwa yang namanya hati sedang cocok, sedang manut kepada hati, maka ini bagus sekali hubungan pertemanan
antara hati dengan dua tentara ini akan menjadi lancar, akan menjadi enak, karena dua tentara ini akan mengantarkan perjalanan hati kepada tujuannya. Kemana itu tujuan hati? Tidak ada lain kecuali hanya menuju kepada jalan yang benar, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita juga hati-hati, kita sadari bahwa dua tentara ini kadang-kadang tidak konsisten atau bahkan sering tidak konsisten. Dia berkaki dua, berpijak pada kaki dua. Kalau dalam kondisi dia sedang nurut dan manut kepada hati, semuanya urusan hati akan selesai dan beres. Tetapi repot ya bila mana dua tentara ini yaitu akan yastaksiyani waqad yastaksiyani, dan kadang-kadang dua tentara itu melakukan atau durhaka keduanya alaihi kepada hati. Dan pada satu saat tertentu atau dalam waktu yang lain, bahwa kadang-kadang tentara ini ya akan distorsi, akan menyeleweng, tidak manut, tidak nurut, bahkan dia membangkang dan bahkan dia menentang terhadap perintah daripada hati. Maka itu waqad yastaksiyani, kadang-kadang di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, bahwa dua tentara ghadab dan syahwat ini dia akan melakukan pembangkangan, istiqso'a baghin wa tamarrudin, akan melakukan kedurhakaan dalam bentuk penentangan, ketidaktundukan, wa tamarrudin, dan pembangkangan. Maka itu tentara ini tidak konsisten, saya katakan tidak konsisten dua tentara ini. Ya, tentara ini tidak konsisten. Karena tentara ini ya kalau kita teliti itu banyak lebih kepada kepentingannya. Banyak lebih kepada kepentingannya, menguntungkan dirinya atau tidak. Tentara yang namanya tentara ghadab dan syahwat itu. Sehingga kadang-kadang ini menjadi merepotkan kepada hati ketika dia sudah tidak lagi konsisten, ketika dia sudah tidak lagi tunduk kepada hati. Bahkan hatta yamlikahu, sehingga kedua tentara ini akan mengendalikan ya hu kepada hati. Lebih-lebih kalau sudah dua tentara ini mengendalikan hati, Masya Allah, bahaya sekali. Kalau hati sudah dikendalikan oleh dua tentara ini, wa yasta'bidahu, dan dua tentara ini akan menjadikan budakhu kepada hati. Ya, wa fihi, dan dalam posisi yaitu istiqsa'u baghin wa tamarrudin. Sudah kalau ketika sudah dalam posisi yang namanya dua tentara ini sudah melakukan pembangkangan dan perlawanan, halakuhu, adapun itulah kerusakan hati, wa ingqita'uhu, dan keterputusannya hati, an safarihi, dari perjalanannya hati, peladi yang bi dengan safarnya hati, apa wusuluhu, sampainya hati, ila sa'adatil abadi, menuju yaitu ke kebahagiaan yang abadi, yaitu kelak keselamatan di akhirat. Dan kebanyakan ini ya gara-gara hati sudah tidak lagi manut, nurut kepada tentara ghadab dan syahwat, ketika sudah menentang, sudah melawan, sudah melanggar, sudah melakukan pembangkangan dan kemudian menaklukkan hati, dan hati sudah menjadi budak, maka saat itu hati akan terputus untuk menggapai keselamatan di akhirat kelak. Karena hati itu akan selalu mencari keselamatan, ya, mencari keselamatan, mencari yaitu pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan hati itu akan selalu keinginan yang baik. Ya. Nah, ketika sudah dikendalikan seperti ini, maka hati itu akan terputus dari perjalanannya untuk menggapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan di akhirat. Ila sa'adatil abadi, namanya kepada kebahagiaan yang abadi. Cuman perlu kita ketahui, sesungguhnya tentaranya badan, ya, tentaranya hati itu tidak hanya
yang namanya apa tadi, tentara ghadab dan syahwah saja. Ketika mereka melakukan pembangkangan, ya, ketika dua tentara ini sudah tidak nurut lagi, ya, tidak taat lagi, tidak tunduk lagi, semestinya hati itu harus mulai, yaitu memanfaatkan tentara yang lain. Apakah ada? Ada. Maka itu dilanjutkan di dalam kitab ini, walil qalbi jundun akharu. Walil qalbi, dan miliknya hati. Artinya hati mempunyai, yaitu jundun akharu, yaitu tentara yang lain. Nah, tentara yang lain ini semestinya harus dimanfaatkan, ya, sebagai tentara khusus, tentara yang insya Allah ini tentara yang tidak akan pernah distorsi, tidak pernah menyeleweng. Dia akan selalu tunduk, tentara ini. Apa yang dimaksudkan dengan tentara ini selain dari tentara ghadab dan syahwat? Wa adapun jundun akhar, itu al ilmu, yaitu tentara ilmu, wal hikmatu, dan hikmah, wa tafakkuru, dan tentara yang namanya tafakkur. Tentara inilah yang nanti akan menyelamatkan untuk memerangi daripada dua tentara jahat tadi, dua tentara yang tidak konsisten itu, yaitu tentara ghadab dan tentara syahwat. Kama sebagaimana sayati akan datang apa syarbuhu, penjelasannya ma tentang tentara ilmu, hikmah, dan tafakkur ini akan nanti dijelaskan, ya, dari bab ini mungkin di akhir. Maka itu ketika sudah dinyatakan bahwa ternyata selain, ya, tentara ghadab dan syahwat, tentara hati, ternyata bahwa hati itu punya tentara, punya pasukan yang lain, yang semestinya ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai tentara khusus, Kopassus, ya, pasukan khusus, komando pasukan khusus, ya, yang mempunyai kecanggihan, yang sudah didesain hebat dengan segala kemampuannya, ya, yaitu tentara yang namanya tentara ilmu, tentara hikmah, dan tentara tafakkur. Maka itu punya kewajiban ketika tentara ghadab sudah tidak tunduk lagi, ya, ketika tentara syahwat sudah tidak tunduk lagi, bahkan dia sudah ingin mengendalikan hati, maka wajib bagi hati setiap manusia, wa haqquhu, maka adapun haknya atau kewajibannya hati apa, ayasta'ina, yaitu minta pertolongan. Nah, minta pertolongan kepada siapa? Bihadal jundi, yaitu kepada tentara ini. Yang dimaksudkan tentara apa? Tentara ilmu, tentara hikmah, dan tentara tafakkur. Fa innahu, maka sesungguhnya hadal jundu, itu tentara ini, itu Hizbullah, menjadi pasukannya Allah, menjadi kelompok pasukannya Allah yang akan, ya, yang akan melindungi qalbiyah, yang akan memerangi setiap tentara yang memerangi kepada hati. Karena ini menjadi pasukannya Allah, menjadi Hizbullah. Dan pasukan ini mempunyai tugas adalah mengantisipasi, ya, gerakan-gerakan daripada tentara ghadab, tentara-tentara nafsu. Ini yang akan menghadapi, ini yang akan mengantisipasi, dan ini yang akan membumi hanguskan terhadap tentara daripada tentara ghadab dan tentara syahwat. Peperangannya di sini nanti. Peperangannya di sini. Kita bisa ilustrasikan, ya, dalam gambaran sederhana. Sederhananya bahwa yang namanya pasukan syahwat, pasukan ghadab, itu dua pasukan yang kalau tidak bisa terkendalikan, bahwa ini pasukan ini sangat membahayakan. Satu misal keinginan syahwat, pasukan syahwat ketika tidak terkontrol, ya, kalau tidak diantisipasi oleh pasukan yang lain, maka dia akan menghancurkan diri kita, menghancurkan hati, ya, menghancurkan hati, ya, qalbiyah manusia itu akan dihancurkan oleh syahwat. Ada minuman, ya, minuman keras, ya, maka syahwat itu menawarkan, minuman itu menawarkan, ada minuman, ya, syahwat berkeinginan. Ketika syahwat ini tidak dikendalikan, ketika syahwat tidak diperingatkan,
ketika syahwat tidak diperangi, maka dia akan terus mengambil minuman keras. Maka di saat seperti itu syahwat yang sudah tidak terkendali lagi oleh hati, maka hati harus minta bantuan pasukan. Yang namanya pasukan yaitu ilmu, hikmah dan tafakur. Maka kirim pasukan tafakur. Apakah betul bahwa syahwat ini mau minum? Dan andaikan nanti kita memenuhi kebutuhan syahwat dan ternyata minum, maka yang rugi adalah jiwa kita, hati kita itu yang. Maka hati harus minta bantuan pasukan yang namanya tafakur. Kira-kira minum khamar, minum minuman yang memabukkan ini kira-kira dipikir, dipertimbangkan bolak-balik, ini bermanfaat apa enggak untuk tubuh saya, ini dilarang apa enggak oleh agama. Maka pasukan ini harus masuk disertai dengan pasukan ilmu. Kita tahu bahwa ini dilarang ya dalam agama, mau ini mudarat atau tidak, bahwa agama telah memberikan pengetahuan ya hukumnya bahwa ini yang namanya orang minum khamar itu hukumnya haram. Maka ilmu harus masuk sebagai pasukan untuk mengantisipasi keinginan syahwat yang akan menghancurkan daripada hati. Setelah itu kalau memang tidak mempan ya dengan ilmu itu, maka dilakukan perenungan tafakur. Kira-kira secara akal minuman ini baik apa enggak untuk badan, untuk tubuh kita. Nah, ini pasukan juga, pasukan tentara juga. Oh, ketika ditimbang-timbang ternyata antara manfaat dan mudaratnya bahwa minuman keras itu lebih banyak mudaratnya, maka tafakur sebagai tentara bisa mengantisipasi, bisa menghalangi terhadap kemauan daripada tentara yang namanya tentara syahwat. Seperti itu ilustrasinya ya, maka itu butuh bantuan. Ketika hati kita anggaplah sudah lemah, sudah dikuasai oleh syahwat, oleh pasukan syahwat, oleh ghadab, maka 3 pasukan ini, maka perlu 3 pasukan ini terus kita cari dan harus kita miliki. Ilmu ya, dengan ilmu hikmah, belajar ilmu tasawuf ya, ilmu akhlak, ilmu hikmah yang lain, dan di samping itu mempergunakan akal untuk selalu bertafakur dan bertafakur. Sehingga 3 pasukan ini kalau kita miliki pada satu saat tertentu, kita sedang ada di dalam tekanan pasukan ghadab dan pasukan syahwat, maka kita akan bisa untuk menghadapinya dan bahkan kita bisa untuk mengalahkannya. Itu ilustrasinya seperti itu. Fa innahu, maka sesungguhnya ya, maka itu saya ulangi, wahakkuhu, maka wajib, wahaku adapun haknya hati, apa ayasta'ina, yaitu minta tolong bihadzal jundi, dengan pasukan ini, yaitu pasukan ilmu dan hikmah tafakur. Ketika ini saya katakan, ketika yang namanya pasukan ghadab dan syahwat itu sudah mulai mengendalikan diri kita. Lain lagi ketika pasukan ghadab dan pasukan syahwat itu sudah tunduk kepada kita, kita akan enak ya, kita akan enak. Tapi ketika berbalik dia untuk mengatur kita, untuk mengendalikan kita, bahkan menjadikan budak kepada diri kita, kepada hati kita, maka kita butuh pasukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Karena pasukan ilmu hikmah itu adalah hizbullah. Untuk apa? Alal junda ini untuk memerangi terhadap 2 pasukan ghadab dan syahwat al-akhara ini yang lain keduanya. Maksudnya 2 pasukan yang dianggap lain tadi, sudah lain ya, dianggap pasukan lain, liar itu sudah. Kalau awal tadi dia kan tunduk ya, sudah menjadi bagian daripada pasukannya hati. Tapi ketika sudah dia melakukan distorsi, sudah liar dia menjadi pasukan lain ya, pesunnah itu. Wa innahuma, maka sesungguhnya 2 pasukan ghadab dan syahwat. Kenapa kok seringkali 2 pasukan ini kok sering nyeleweng, tidak konsisten kepada komandannya ya, kepada hati itu? Karena qad yaltahiqani, kadang-kadang sering melakukan pertemuan 2 pasukan ini. Dengan siapa itu? Bihis bisyaitan, dengan para setan-setan, dengan jin-jin, dengan setan-setan itu sering melakukan kerjasama, sering melakukan musyawarah demi kepentingannya, syahwatnya.
demi kepentingan ghadabnya. Dan sama ini, ya mindsetnya hampir sama antara pasukan setan dengan dua pasukan ghadab dan syahwat ini. Memang itu sering itu melakukan semacam persembunyian untuk melakukan musyawarah itu sering dilakukan pertemuan-pertemuan itu, sehingga pasukan ini hampir pasukan yang sangat membahayakan ya pada diri seorang manusia kalau tidak hati-hati. Maka itu fa'in taroka, maka jika meninggalkan apa hati al isti'anata minta tolong, wasallato dan menguasakan ala nafsihi atas dirinya hati, apa jundul ghadabi yaitu tentara ghadab, wa syahwati dan tentara syahwat. Karena itu tadi diwajibkan ya untuk minta tolong. Dan kalau andaikan hati ini tidak mau minta tolong, membiarkan, dia enggan untuk minta tolong kepada pasukan ilmu, kepada pasukan ibadah, kepada pasukan hikmah, kepada pasukan yaitu tafakur, dia tidak mau. Itu berarti hati itu telah wasallato ala nafsi, hati itu telah menyerahkan, wasallato dan menguasakan ala nafsi atas dirinya hati. Ya, apa jundul ghadabi yaitu tentaranya ghadab, wasyahwati dan tentara marah. Maka kalau sudah seperti itu, kalau sudah meninggalkan, tidak mau minta tolong, berarti sama hati itu menyerahkan dirinya kepada pasukan ghadab. Hati itu memasrahkan ya, wasalat akan menguasai ya ala nafsihi kepada dirinya nafsu. Jadi ketika hati itu sudah tidak mau minta tolong kepada pasukan ilmu, pasukan hikmah, pasukan tafakur, berarti hati itu sudah menyerahkan kepada pasukan ghadab dan pasukan syahwat. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Halaka, maka akan rusak. Apa? Hati, yakinan pasti akan rusak. Wa khosiro, dan akan rugi apa hati, khusronan, dengan kerugian mubinan yang betul-betul nyata. Ya, karena hati sudah nyerah. Hati sendiri yang rusak itu, hati sendiri yang kotor, ya. Kenapa dia tidak mau berusaha untuk mencari atau meminta bantuan daripada pasukan ilmu, tentara hikmah dan tafakur. Kalau sudah begitu, dia sudah tidak mau meminta bantuan kepada tentara ilmu, tentara hikmah dan tafakur, berarti sama dengan menguasakan dirinya hati itu kepada tentara ghadab dan tentara syahwat. Kalau sudah begitu, itu sebuah kehancuran yang nyata. Itu adalah sebuah kerugian yang betul-betul merugi yang akan menimpa pada diri hati yang ada pada jiwa manusia. Dan itu ternyata wadzalika, dan adapun tarokal istihana, wadzalika dan adapun meninggalkan bantuan, meninggalkan minta bantuan, itu memang halatu aksaril kholqi, kebanyakan itu perilaku ya, sikap kebanyakan makhluk seperti itu. Makanya manusia itu banyak menjadi budaknya pasukan ghadab, tentara ghadab dan tentara syahwat, karena mereka tidak mau berusaha keluar dari cengkraman ya, dari kekuatan, dari kekuasaan daripada pasukan ghadab dan syahwat, karena membiarkan dirinya. Tidak ada perlawanan dengan minta bantuan pasukan ilmu dan pasukan hikmah dan tafakur. Itu kebanyakan manusia itu karena sebabnya kalah, sehingga banyak orang melakukan kemaksiatan, kemungkaran ya, karena dia pasrah. Maka itu penting, orang berilmu itu penting ya, berilmu penting, belajar ilmu hikmah itu penting, melakukan tafakur itu penting, karena tiga pasukan ini nanti akan berguna di saat hati ini sudah lumpuh menghadapi yaitu pasukan ghadab dan pasukan syahwah. Fa inna ukulahum, maka sesungguhnya akalnya kebanyakan orang itu sorot jadi apa? Ukuluhum musakhoratan, tunduk li syahwatihim. Ya ini, jadi kebanyakan manusia seperti itu, karena tidak mau minta tolong, akhirnya apa yang terjadi? Yaitu akhirnya bahwa
akalnya itu sudah tunduk terhadap syahwatnya. Akhirnya akalnya ditundukkan, ya, dikalahkan oleh syahwatnya mereka. Oleh karena kalah, maka kemudian fi istinbatil khiyali. Akhirnya dalam rangka untuk menggali, ya kalau sudah ditundukkan, akhirnya menggali tipu daya liqodoi syahwati. Akal akhirnya melakukan cara-cara, ya, yang tidak sehat, cara-cara manipulasi, cara-cara menipu, ya. Akal itu melakukan, kan sudah ditaklukkan oleh syahwat, dan itu dalam rangka liqodoi syahwat, untuk kepentingan syahwat itu sendiri yang banyak, karena akalnya sudah tidak waras lagi, sudah ditaklukkan oleh syahwat, dan syahwat berkepentingan dengan akal itu, ya. Akhirnya akal itu cerdas, kan. Akhirnya akal menggali cara-cara menipu daya itu, digali dari potensi akal itu. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya syahwat. Akhirnya syahwat jadi raja, ya. Akhirnya syahwat enak-enakan. Karena apa? Dia sudah bisa mengendalikan atau menaklukkan terhadap akal. Jadi akal mereka sudah ditaklukkan oleh syahwat. Wakana, dan ada yang bagi ada, antakuna ada apa asyahwatu syahwat. Itu musakharatan, ditaklukkan liukulihim terhadap akalnya mereka. Semestinya akal itu harus bisa menundukkan daripada syahwat. Syahwat kan ibaratnya hanya kemauan saja. Kalau akal itu kan punya banyak pertimbangan, banyak pikiran, ya. Semestinya yang tunduk itu adalah syahwat kepada akal. Maka itu semestinya seperti itu. Antakuna asyahwatu musakhkharatan bi uqulihim. Bima, pada sesuatu yaftakiru, yang butuh apa al-aqlu, akal, ilaihi, kepadanya. Sehingga akhirnya ketika sudah syahwat itu tunduk dengan akal, maka apa menjadi kebutuhan akal nanti itu akan dipenuhi oleh syahwat itu, ya, oleh syahwat. Wa nahnu, dan kami nuqarribu, berusaha mendekatkan kepada apa? Dzalika, akan, yaitu qalbun dan junudul batinah. Artinya kami berusaha ingin mendekatkan cara bagaimana hubungan antara hubungan antara hati dan tentara. Itu bagaimana sih alurnya gitu. Karena selama ini kalau kita memahami dengan konteks hati dan tentara hati dan hati itu agak sulit. Maka perlu adanya sebuah penggambaran, ada sebuah ilustrasi, ya, nanti dalam rangka nuqarribu dzalika ila fahmika, agar supaya kamu paham, ya, bisalah sati amsali, dengan menggunakan 3 contoh, 3 tamsil, biar kita memahami, ya, bagaimana kedudukan hati itu kalau diibaratkan seperti apa, terus syahwat itu kalau diibaratkan seperti apa, pasukan wudhu itu kalau diibaratkan seperti apa, dalam rangka untuk mempermudah pemahaman kita terhadap kajian ini. Maka kemudian nanti akan diilustrasikan, digambarkan hati itu seperti al-mithalul awal. Ini contoh al-mithalul awalu, maka ada pun contoh yang pertama. An-nakula, kami akan mengatakan mathalu nafsil insani, perumpamaan jiwa manusia. Dalam pengertian jiwa ini bukan jiwa-jiwa yang selama ini kita pelajari seperti ilmu jiwa, bukan. Lebih kepada makna adalah hati. Perumpamaan qalbiyah, manusia, begitulah. Fi badani, yang ada di dalam badan atau tubuh kita. Ini mengendaki musoneb bin nafsil latifatil madhkuroti, bin nafsi, dengan hati al-latifah, yang latifah. Hati yang latifah itu